Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rukaya, NIM 225312828. Saya dari kelas F. Di sini saya akan memaparkan pedoman observasi yang telah dibuat dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama ada tujuan observasi. Dalam observasi ini, observer ingin mengetahui tentang yang pertama, perkembangan kognitif biasa, yang kedua, teori perkembangan sosial emosional Bronfenbrenner dan Erikson, yang ketiga, etnik dan kultural peserta didik, yang keempat, minat belajar peserta didik, yang kelima, kemampuan awal belajar peserta didik, yang keenam, gaya belajar peserta didik, yang ketujuh, motivasi belajar peserta didik. Yang kedelapan, perkembangan moral peserta didik. Yang kesembilan, perkembangan motorik peserta didik dengan memperhatikan isu-isu perkembangan pada peserta didik. Antara lain, perkembangan fisiologis peserta didik. Perkembangan fisiologis terdiri dari kognitif, emosi, psikososial, moral, dan motivasi belajar. Petunjuk yang pertama, pilihlah salah satu peserta didik yang akan diamati atau diobservasi. Yang kedua, amati dengan cermat perkembangan peserta didik di sekolah PPL, baik saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas ataupun kegiatan di luar kelas. Yang ketiga, amati dengan cermat interaksi peserta didik dengan guru, teman sebaya, dan lingkungannya di sekolah PPL, baik saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas ataupun kegiatan di luar kelas. Yang keempat, nilailah perkembangan peserta didik dengan memberi tanda centang pada aspek yang diamati atau diobservasi dan berilah keterangan. Yang kelima, nilailah perkembangan peserta didik sesuai dengan kondisi sebenarnya. Lembar observasi. Yang pertama ada pada aspek perkembangan kognitif yang diamati yaitu yang pertama kemampuan berhitung dan membaca. Yang kedua, peserta didik memahami materi dengan menggunakan media atau tanpa menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, menjawab lisan dan tulisan pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Yang ketiga, kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan ketika berkomunikasi, mengklasifikasikan benda-benda tertentu, mempertimbangkan aspek permasalahan hingga mampu memecahkan masalah. Yang kedua, ada perkembangan sosial emosional yang ada kemampuan peserta didik untuk mengucapkan terima kasih dan meminta izin sebelum menggunakan benda milik orang lain. Yang kedua, kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan guru, teman sebaya, maupun lingkungan sekitar. Yang ketiga, kemampuan peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya ketika pembelajaran berlangsung. Dan yang keempat, kemampuan peserta didik dalam merespon pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, pada dalam aspek etnik dan kultural peserta didik. Yang diamati yaitu yang pertama ada agama yang dianut oleh peserta didik dan juga suku budaya asal yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, kemampuan peserta didik dalam menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian, mengenakan pakaian seragam yang sesuai dan tertib. Dan ada disiplin dalam kegiatan maupun dalam berperilaku. Yang keempat, berikutnya dalam aspek minat belajar peserta didik. Yang diamati yaitu satu, perasaan peserta didik ketika mengikuti pembelajaran. Yang kedua, ketertarikan peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, antusias peserta didik dan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Terus yang kelima ada aspek kemampuan awal belajar peserta didik. Yang diamati yaitu pengetahuan dasar dan pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik sebelum materi diajarkan. Lalu yang keenam ada aspek gaya belajar peserta didik yang diamati, yaitu ada kemampuan siswa untuk menerima pembelajaran, apakah itu auditorial, visual, maupun kinestetik. Yang ketujuh pada aspek motivasi belajar yang diamati yaitu yang pertama, kesehatan peserta didik. Yang kedua, semangat peserta didik untuk menggapai cita-cita. Dan yang ketiga, pembelajaran yang menarik bagi peserta didik yang mendorong motivasi belajarnya. Terus yang kedelapan, pada aspek ini perkembangan moral peserta didik yang diamati yaitu perilaku sopan santun di lingkungan sekolah, rajin mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah, dan menyelesaikan tugas secara mandiri.
Dan yang terakhir yang ke-9 yaitu pada aspek perkembangan motorik peserta didik yang diamati yaitu kemampuan motorik halus dan kemampuan motorik kasar yang dimiliki oleh peserta didik. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.